Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan untuk bisa melalui COVID-19 yang sedang melanda dunia dan negeri kita. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas tentang analisis model keluarga teori Murray Bowen dan J. Haley. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Asima Yolanda, Tia Oktavani Rustandi, Nabila Dinda Atalia, Putri Zahra Madia, dan terakhir Rida Rianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang resolusi konflik keluarga teori Murray Bowen. Kami akan membahas tentang biografi dan analisis teorinya. Kemudian, kami juga akan membahas tentang resolusi konflik keluarga menurut teori J. Haley. Kami juga akan membahas tentang biografi dan analisis teorinya. Dan yang ketiga, kami akan membahas tentang keterkaitan antara dua teori tersebut, yakni teori Bowen dan Haley, yakni Family System Therapy. Baiklah, saya akan membahas tentang biografi Murray Bowen. Lucius Murray Bowen lahir pada tahun 1913 di kota kecil Waverly, Tennessee. Bowen adalah presiden pertama American Family Therapy Association dari tahun 1978 hingga 1982. Dia meninggal karena kanker paru-paru pada tahun 1990. Pada November 2002, makalah Bowen disumbangkan ke Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat. Bowen memperoleh gelar BS pada tahun 1934 di University of Tennessee di Knoxville. Dia menerima gelar MD pada tahun 1937 di Sekolah Kedokteran Universitas Tennessee di Memphis. Setelah itu, ia magang di Rumah Sakit Bellevue di New York City pada tahun 1938 dan di Rumah Sakit Graceland, Valhalla, New York dari tahun 1939 hingga 1941. Tahun 1941 hingga 1946, ia melakukan pelatihan militer diikuti oleh 5 tahun tugas aktif dengan Angkatan Darat di Amerika Serikat dan Eropa. Di tahun 1954 hingga 1959, Bowen bekerja di Institut Kesehatan Mental Nasional Bethesda, Maryland, di mana dia terus mengembangkan teori yang akan dinamai menurut namanya, yakni teori Bowen. Bowen melakukan penelitian awal pada orang tua yang tinggal dengan satu anak skizofrenia dewasa. Penelitiannya berfokus pada interaksi manusia daripada bilik simptomatik. Bowen bahkan memusatkan perhatian pada keadaan prodromal yang mendahului diagnosis medis. Bagi Bowen, setiap konsep diperluas dan dijalin menjadi penyakit fisik, emosional, dan sosial. Bowen mengkritik kegemaran psikiatri untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit mental sebagai kegunaan yang terbatas dan akhirnya jalan buntu. Karya baru ini melampaui teori sistem keluarga lainnya dan sangat kontras dengan teori Freudian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Asima Yolanda. Baiklah, saya Asima Yolanda. Saya akan menjelaskan tentang analisis model teori Murray Bowen. Bowenian mempunyai pandangan bahwa keluarga adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, seperti pernikahan, orang tua anak, dan saudara kandung, di mana setiap subsistem tersebut dibagi ke dalam subsistem individu, dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistemnya, maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya, bahkan bisa sampai ke suprasistem keluarga tersebut, yaitu masyarakat. Maksudnya adalah ketika terjadi gangguan pada salah satu anggota keluarga, maka akan menyebabkan perubahan pada anggota keluarga lainnya. Bahkan perubahan tersebut bisa sampai ke masyarakat. Faktor yang paling penting di dalam masalah psikologis yang dihadapi oleh keluarga adalah gangguan perilaku hasil dari fungsi emosional yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Bowen, konflik timbul dikarenakan kondisi ketidakmatangan psikologis. Anggota keluarga bermasalah jika keluarga tersebut tidak berfungsi atau dysfunctioning family. Keadaan ini terjadi karena anggota keluarga tidak dapat membebaskan dirinya dari peran dan harapan yang mengatur dalam hubungan mereka. Dalam keluarga, terdapat kekuatan yang membuat anggota keluarga bersama-sama, namun kekuatan itu pula dapat membuat anggota keluarga melawan atau mengarah kepada individualitas.
Sebagian anggota keluarga tidak dapat menghindar dari sistem keluarga yang emosional, yaitu keluarga yang mengarahkan anggota keluarganya mengalami kesulitan atau gangguan. Seseorang yang hendak menghindari dari keadaan yang tidak fungsional tersebut harus memisahkan dirinya dari sistem keluarga. Dengan demikian, dia harus membuat pilihan berdasarkan rasionalitasnya, bukan emosionalnya. Dalam terapinya, Bowen menggunakan pendekatan utama yaitu menenangkan orang tua dan melatih mereka untuk menangani suatu masalah keluarga secara lebih efektif. Teori Bowen menekankan pada kebutuhan diferensiasi dalam tingkat perilaku dan kognitif untuk lebih baik interaksi interpersonal dan interpersonal, dan mendefinisikan individu yang berbeda sebagai mereka yang mengendalikan situasi dengan kesadaran akan pikiran, perasaan, dan opini dalam situasi yang sangat emosional. Sebaliknya, individu yang tidak dibedakan atau individu yang tidak dapat mengatur emosi mereka, maka mereka rentan akan gejala dan penyakit psikologis. Dalam teori yang dikemukakan oleh Bowen, yang mendasarkan kecemasan atau tegangan emosi dalam kaitannya dengan orang lain, merupakan dasar yang menghalangi sistem emosi keluarga dan adalah triangulasi. Dalam menghadapi stres, dua anggota keluarga cenderung untuk melakukan pengrekrutan atau menambah anggota keluarga dan membentuk triangulasi, mencari anggota ketiga untuk mengurangi intensitas stres dan memperoleh kembali stabilitasnya. Dalam kaitannya dengan teknik terapi keluarga, Bowen berpendapat bahwa jika terapis yang diambil sebagai orang ketiga dalam sistem triangulasi tersebut, maka ia dapat terlibat dalam permasalahan suami istri tanpa ada keberpihakan pada satu orang atau lainnya. Selanjutnya adalah landasan teori Bowen pada tahun 1987, yang mana permasalahan dalam keluarga muncul karena kurangnya konsep perbedaan diri, yaitu tingkat perbedaan intelektual dan emosional anggota keluarga. Tingkat perbedaan diri ditentukan oleh kemampuan individu dalam membedakan fungsi intelektual dan emosi. Mereka yang perpaduan emosi dan intelektualnya kurang baik akan cenderung mudah emosi dan merasa tidak berguna meskipun stres yang dialaminya pada level terendah. Bowen mengenalkan konsep tidak adanya perbedaan ego keluarga yang diambil dari teori psikoanalisis. Konsep ini menyatakan bahwa ada saling ketergantungan dan kedekatan emosi antar anggota keluarga, di mana mereka saling tahu perasaan, hayalan, dan impian satu sama lain. Kedekatan ini menurut Bowen dapat mengakibatkan ketidaknyamanan yang pada akhirnya mencapai fase saling menolak di antara anggota keluarga. Atas desakan kematangan dan aktualisasi diri, individu dituntut untuk memutuskan kelekatan emosi dengan keluarga asal mereka yang kemudian muncullah perbedaan diri tersebut. Saya Dea Oktavani akan menjelaskan tentang Bowen's terapi. Tujuan dari Bowen's terapi adalah untuk meningkatkan lokus diri, mengurangi reaktivitas emosional, dan mengubah pola. Berikut konsep dasar pelaksanaan terapi Bowen. Yang pertama, pemisahan diri. Pemisahan diri adalah kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga, tetapi dengan catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik, kritik, serta menolak pemikiran yang tidak jelas secara emosional. Yang kedua, ada triangles atau segitiga. Konsep hubungan segitiga yang merujuk kepada konfigurasi emosional dari 3 orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Yang ketiga, ada proses emosional sistem keluarga inti. Maksudnya menggambarkan pola fungsi emosional dalam satu generasi. Umumnya hubungan terbuka terjadi selama masa pacaran. Kebanyakan individu memiliki pasangan dengan tingkat perbedaan yang sama. Jika tingkat perbedaan yang muncul rendah pada masa penjajakan, dalam hal ini adalah masa pacaran, maka kemungkinan besar akan muncul masalah di masa yang mendatang. Yang keempat, proses proyeksi keluarga. Pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Yang kelima, emosional cut-off atau pemutusan secara emosional. Persepsi anak untuk memisahkan diri secara emosional. Setiap anak dalam keluarga mempunyai derajat keterikatan secara emosi yang kuat dan abadi dengan orang tuanya.
Dalam pemutusan emosional, biasanya pemutusan mudah dilakukan jika antara anak dan orang tua tinggal dalam tempat yang jaraknya berdekatan, sementara dengan anak yang tinggalnya berjauhan, pemutusan emosional ini menjadi sangat sulit dilakukan. Pemutusan hubungan secara emosional merupakan disfungsional yang terjadi antara keluarga asli akibat keterikatan yang terjadi dengan pembentukan keluarga baru. Memelihara hubungan secara emosional dengan keluarga asal dapat mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga walaupun adanya perbedaan. Yang keenam, proses transmisi multigenerasional. Suatu cara pola interaksional yang ditransfer dari suatu generasi ke generasi lain merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural atau alami dari seluruh generasi. Sikap, nilai, kepercayaan, perilaku, dan pola interaksi didapatkan dari orang tua kepada anak melalui seluruh kehidupan. Penting untuk dikaji pada keluarga, terutama perilaku keluarga dalam suatu generasi yang turun-temurun. Yang ketujuh, sibling position. Satu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profil, anak keberapa, serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga serta kemungkinan terjadi proses proyeksi keluarga secara langsung. Yang ke-8, societal regression. Teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem sosial seperti layaknya keluarga. Konsep societal regression membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap: pertama, tekanan akibat krisis emosional, tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan, dan penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, bertambahnya masalah, serta siklus yang sama yang berulang secara terus-menerus. Saya Nabila Dinda Atalia akan melanjutkan presentasi biografi J. Haley. J. Douglas Haley lahir 19 Juli 1923 dan meninggal pada tanggal 13 Februari 2007, adalah salah satu tokoh pendiri singkat dan terapi keluarga secara umum dan model strategis psikoterapi. Dia adalah seorang guru yang lebih berprestasi, supervisor klinis, dan penulis dalam disiplin ilmu. Haley lahir di wisma keluarganya di Midwest, Wyoming. Pada tahun 1962, saat bekerja di Mental Research Institute di Palo Alto, Haley menjadi editor pendiri jurnal terapi keluarga Family Process, dibantu oleh istri pertamanya, Elizabeth Haley, seorang jurnalis berpengalaman. Haley juga bekerja sama dengan Salvador Minuchin yang mengembangkan terapi keluarga struktural. Haley pindah ke Philadelphia pada pertengahan 1960-an untuk mengambil posisi di klinik bimbingan anak Philadelphia. Melalui kolaborasinya dengan Salvador Minuchin dan Braulio Montalvo, dia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh evolusi terapi keluarga struktural di awal tahun 1970-an. Setelah mendirikan Institut Terapi Keluarga Washington dengan istri kedua Clemenes pada tahun 1976, Haley terus menjadi kekuatan sentral dalam evolusi terapi keluarga strategis. Sebelum memasuki teori yang dibawakan oleh J. Haley awalnya menemukan teori, yaitu teori Family Life Cycle. Teori Family Life Cycle ini adalah Haley menemukan bahwa adanya gambaran siklus kehidupan di dalam keluarga. Siklus kehidupan keluarga ini maksudnya adalah ada tahapan perkembangan dalam setiap anggota keluarga. Haley mengidentifikasi beberapa tahap perkembangan, mulai dari masa saling mengenal hingga usia lanjut. Haley tertarik dalam memahami kekuatan keluarga yang dimiliki oleh seorang individu dan tantangan yang mereka hadapi ketika saat menjalani siklus kehidupan. Haley memiliki hipotesis bahwa gejala-gejala dan disfungsi yang muncul ketika ada gangguan dalam mengantisipasi siklus kehidupan terjadi secara alamiah. Maksudnya, Haley memiliki asumsi bahwa setiap anggota keluarga itu di dalam tahapan perkembangannya itu memiliki tugas dan perannya, serta akan menemukan masalah dalam setiap perkembangan atau siklus. Maka setiap anggota keluarga berusaha menjalankan perannya atau
berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada di setiap perkembangannya, sehingga berusaha untuk menghindari adanya disfungsi atau ketidakberfungsian di dalam keluarga. Selanjutnya ada intervensi keluarga atau struktural strategik. Asal-usul intervensi keluarga atau struktural strategik dapat ditelusuri ke awal tahun 1960-an, ketika Salvador Minuchin sedang melakukan intervensi, pelatihan, dan penelitian dengan anak laki-laki nakal dari keluarga miskin di sekolah Ludwig di New York pada tahun 1974. Ide sentral Minuchin adalah bahwa gejala-gejala individu yang terbaik dapat dipahami dari sudut pandang pola interaksi dalam keluarga, dan bahwa perubahan struktural harus terjadi dalam keluarga sebelum gejala individu dapat dikurangi atau dihilangkan. Tujuan intervensi keluarga struktural strategik sendiri ada dua, yaitu yang pertama untuk mengurangi gejala disfungsi, dan yang kedua untuk membawa perubahan struktural dalam sistem dengan memodifikasi aturan transaksional keluarga dan mengembangkan batas-batas yang lebih tepat. Konselor dapat menjembatani perkembangan karakter siswa melalui peningkatan efektivitas fungsional hubungan dalam keluarga, terutama melalui cara-cara yang siswa tidak pernah temukan dalam lingkungan keluarganya. Perubahan struktural yang dirancang secara egaliter dan penuh kolaboratif dapat menjadi alternatif pola-pola interaksi konselor klien atau siswa yang berfungsi efektif dalam menumbuh kembangkan sikap-sikap dan tindakan prososial. Terapi strategis adalah semua jenis terapi di mana terapis memulai apa yang terjadi selama terapi dan merancang pendekatan tertentu untuk setiap masalah. Seperti yang ditulis Haley dalam Uncommon Therapy, The Psychiatric Techniques of Milton Hyland Erickson, MD, terapi strategis bukanlah pendekatan atau teori tertentu, tetapi nama untuk jenis terapi di mana terapis bertanggung jawab untuk secara langsung mempengaruhi orang. Pendekatan struktural strategik adalah model yang paling banyak digunakan dalam intervensi sistem keluarga. Kedua model berusaha untuk mengatur kembali disfungsi struktural dan problem struktural dalam keluarga, pengaturan batas, ketidakseimbangan, menahan diri, cobaan, dan aturan-aturan yang semua itu menjadi bagian dari proses intervensi keluarga, baik pendekatan yang berkaitan dengan eksplorasi atau interpretasi masa lalu. Model struktural strategik agak dalam cara melihat keluarga. Minuchin tahun 1974 cenderung untuk melihat kesulitan individu dan keluarga sebagai gejala, sedangkan Haley tahun 1976 melihat sebagai problem nyata yang membutuhkan jawaban nyata. Kedua model ini secara alami direktif, dan keduanya berharap konselor untuk memiliki tingkat keahlian tertentu untuk membawa ke proses intervensi keluarga. Selama lebih dari 15 tahun mereka menulis, mengembangkan praktek intervensi, dan memberikan pelatihan intensif dalam intervensi strategi keluarga. Pendekatan strategis mereka menyajikan pandangan tentang masalah, baik masalah yang nyata maupun masalah yang metafora untuk memfungsikan sistem. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ridariani. Baiklah, pembahasan yang terakhir adalah keterkaitan antara teori Bowen dan Haley dalam sistem family therapy. Murray Bowen yaitu seorang pendiri asli dari aliran family therapy ini. Dia percaya bahwa keluarga dapat dipahami sebaik-baiknya ketika dianalisis dari perspektif 3 generasi karena dapat melihat pola hubungan interpersonal anggota keluarga antar generasi. Kontribusi utamanya itu meliputi konsep inti, diferensiasi diri, dan juga triangulasi.
Yang kedua, ada Jay Haley, seorang penulis prolific yang mempunyai dampak signifikan juga terhadap pengembangan family system terapi ini. Dia mencampur terapi keluarga struktural dengan konsep hierarki, kekuasaan, dan intervensi strategis. Strategi family terapinya adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada pemecahan masalah sekarang, memahami apa yang tidak dibutuhkan dan tidak diajukan. Perkembangan sistem family terapi yang pertamanya yaitu hakikat manusia dalam family terapi yang secara singkat dijelaskan pada asumsi bahwa keluarga merupakan unit interaksional yang memiliki sejumlah ciri unik sendiri, sehingga memungkinkan untuk terjadinya penilaian yang kurang akurat dari perhatian secara individual tanpa mengamati interaksi dengan anggota keluarga yang lainnya. Di sini, keluarga memberikan konteks primer untuk memahami bagaimana individu itu berfungsi dalam hubungan dengan orang lain dan bagaimana mereka berperilaku. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, pendekatan psikodinamik, behavior, dan pendekatan humanistik masing-masing disebut mempunyai kekuatan pertama, kedua, dan ketiga, mendominasi teori dari konseling dan psikoterapi termasuk pada konseling keluarga. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.